siapa saya bicara? Dengan saya Puju Wiranti dari SD Negeri 2 Dari Puju. Apakah SD-nya Puju, SD Negeri 2 ini sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka? Sudah. Apa sih Bu itu kurikulum merdeka? Kurikulum Merdeka itu sebuah konsep dan pendekatan pendidikan yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum Merdeka itu adalah bagian dari reformasi pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk menghadirkan pendidikan yang lebih relevan, kreatif, dan berpusat pada siswa. Berarti intinya apa kurikulum merdeka itu pusatnya di siswa ya Bu ya. Baik. Lalu bagaimana proses implementasi kurikulum merdeka dengan tujuan pendidikan sekolah? Proses perencanaan dalam persiapan implementasi kurikulum merdeka di SD kami, di SD Negeri 2 Duko, itu dimulai dengan pembentukan tim yang terdiri dari guru, kepala sekolah, kemudian ahli pendidikan. Tim ini bekerja sama untuk merancang perubahan kurikulum. Adapun proses implementasi kurikulum merdeka dengan cara melakukan analisis mendalam terhadap tujuan pendidikan di sekolah kami dan mengidentifikasi kebutuhan siswa, kemudian kami merumuskan tujuan dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum. Lalu apa sesuai dengan siswa ya Bu ya? Apa sih tujuan utama dari kurikulum merdeka di SD ini dan bagaimana hal itu diintegrasikan dengan tujuan pendidikan sekolah? Tujuan utama dari kurikulum merdeka di SD Negeri kami, yaitu SD Negeri 2 Duko, adalah memberikan pendidikan yang lebih relevan, kontekstual, dan berpusat pada siswa. Kami berupaya mengintegrasikan tujuan ini dengan tujuan pendidikan sekolah kami untuk menciptakan lulusan yang kreatif, mandiri, dan berpikiran kritis. Dengan kurikulum merdeka, kami ingin menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengejar minat dan juga bakat mereka, sehingga mereka mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Benar-benar berpusat pada siswa ya Bu? Iya. Bagaimana kurikulum ini berbeda dari kurikulum sebelumnya yang diterapkan di sekolah ini? Nah, kurikulum sebelumnya itu kurikulum 2013 ya Bu? Iya. Iya. Untuk perbedaan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya adalah pendekatannya yang lebih kontekstual, tematik, dan berpusat pada proyek. Kurikulum sebelumnya lebih bersifat kurikuler, sementara kurikulum merdeka itu memberi ruang lebih besar bagi eksplorasi dan juga penemuan siswa. Selain itu, penilaian lebih berfokus pada pengembangan keterampilan dan juga pemahaman yang mendalam. Bagus juga ya Bu kurikulum merdeka itu. Ya. Apa yang menjadi fokus utama dalam pembelajaran di bawah kurikulum merdeka? Fokus utama dalam pembelajaran di bawah kurikulum merdeka seperti pemecahan masalah, kerjasama, komunikasi, dan juga pemikiran kritis. Kami juga mendorong penerapan pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa untuk menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata dan juga mengatasi tantangan-tantangan konkret begitu. Wah, bagus sekali ya, malah langsung bisa kayak real gitu pembelajarannya. Bagaimana sih penilaian dan evaluasi siswa dilakukan dalam kurikulum ini? Penilaiannya Begini, untuk penilaian dan evaluasi siswa dilakukan melalui beragam metode termasuk penugasan proyek, portofolio, presentasi, dan juga tes formatif ya. Kami juga mengukur pemahaman siswa, kemajuan dalam keterampilan, serta kemampuan mereka untuk menerapkan pembelajaran dalam situasi yang nyata begitu. bagus sekali ya. Nah, apa sih hambatan utama yang dihadapi selama implementasi kurikulum merdeka di SD Negeri 2 Duko ini? Untuk hambatan, salah satunya itu hambatan yang utama yang kami hadapi adalah perubahan paradigma dalam pengajaran dan juga pembelajaran yang memerlukan perubahan dalam pendekatan guru, terkadang keterbatasan sumber daya dan juga penerapan pembelajaran P5. Karena baru ya, dulu kan kurikulum 2013 yang ini kurikulum merdeka, jadi butuh ya peralihan, butuh adaptasi juga ya proses. Bagaimana sekolah mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan mengevaluasi
efektivitas kurikulum ini? Iya. Untuk mengatasi hambatan ya, mengatasi hambatan-hambatan ini SD kami aktif mengikuti penyelenggaraan pelatihan dan juga pengembangan profesional guru. Kami juga aktif berkomunikasi dengan sekolah lainnya dalam penerapan pembelajaran P5 serta kami menerima masukan dari semua pihak yang terlibat untuk perbaikan berkelanjutan. Ya, ya bagus ya Bu berarti. Apa hasil yang telah dicapai sejauh ini dengan kurikulum Merdeka di SD ini? Apakah ada indikator pencapaian yang bisa Anda sebutkan? Ya. Untuk sejauh ini ya kami telah melihat peningkatan yang signifikan dalam partisipasi siswa, motivasi belajar dan juga kemampuan berpikir kritis. Selain itu hasil akademik siswa juga semakin meningkat begitu Sekali. Bagaimana sih peran guru dalam keseluruhan proses implementasi kurikulum Merdeka? Untuk peran guru ya dalam keseluruhan proses implementasi kurikulum Merdeka ini ya, kami memegang peran kunci dalam keseluruhan proses implementasi kurikulum Merdeka ini ya. Mereka tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran, tetapi juga pendamping siswa dalam pengembangan keterampilan dan juga pemahaman. Iya, iya. Lalu apa sih saran dan rekomendasi yang Anda miliki untuk meningkatkan implementasi kurikulum di SD Negeri 2 Toko ini? Iya. Kami merasa perlu untuk meningkatkan komunikasi dengan pihak eksternal ya, dan juga melibatkan mereka lebih dalam proses pembelajaran. Selain itu untuk penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran yang berbasis proyek. Iya. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ya, sama-sama. Iya. Terima kasih.